Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 12 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, dalam perikop Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 yang kita dengar bersama hari ini, Yesus mengingatkan kita sekalian akan pentingnya memegang teguh ajaran Taurat. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau ajaran para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ini juga adalah panggilan setiap kita untuk memahami bahwa Taurat tidaklah usang atau kadaluarsa, tetapi tetap relevan dalam hidup kita sebagai umat Katolik. Yesus secara pribadi sangat menghargai dan mencintai hukum Taurat karena di dalamnya tersirat ajaran mendasar tentang kasih. Yesus berkata, ia datang bukan untuk menghapus tetapi menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki agar hukum Taurat dan seluruh ajaran di dalamnya yang begitu berharga tidak hanya diajarkan atau diterima secara pasif, tetapi harus sungguh-sungguh dihidupi setiap hari. Yesus hendak mengkritik banyak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengetahui dan mengajarkan hukum Taurat, namun mereka secara pribadi tidak pernah melakukannya. Yesus secara pribadi ingin memberikan teladan melalui hidup dan pengajarannya,
sambil mengkritik cara hidup para pengajar waktu itu dan mengkritik penyalahgunaan hukum Taurat untuk menindas sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik karena mengarahkan manusia kepada Allah. Bagi Yesus, jika seorang mentaati dan melaksanakan hukum Taurat, maka ia akan mendapat tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa, tentu ada juga berbagai aturan yang membantu hidup kita agar kita dapat beribadah dengan baik dan juga membantu kita untuk membangun kehidupan bersama yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Karena itu berbagai aturan yang sudah kita terima untuk membangun kehidupan bersama maupun untuk pengembangan iman pribadi kita harus kita hidupi dan kita laksanakan dengan penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita sekalian sebagai murid-murid Tuhan, pentingnya memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Tuhan. Tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan, tetapi sebagai sebuah panduan yang benar dalam hidup ini. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan, alangkah baiknya harus tercermin dari kebenaran dan kasih yang terkandung dalam kasih Tuhan. Dengan demikian, hidup kita pasti semakin berbuah berkat dan pasti banyak orang yang terberkati melalui hidup karya dan panggilan kita. Tentunya mereka akan semakin mengenal, mencintai Tuhan, dan semakin teguh dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.